semua. Kami dari kelompok 3. 1 BUMD. Halo, perkenalkan nama saya Cindy. Perkenalkan nama saya Eri. Perkenalkan nama saya Joycelyn. Perkenalkan nama saya Hardianto. Perkenalkan nama saya Hendra Winata. Perkenalkan nama saya Kurnia Chandra. Perkenalkan nama saya Melson. Perkenalkan nama saya Fatma Kita. Perkenalkan nama saya Rio Winata. Perkenalkan nama saya Vanessa Fernanda. Halo, nama saya Agostini. Di video kali ini kami akan membahas mengenai hasil dari proyek ujian tengah semester dari kelompok 3 1 BUMD yang berjudul Penyuluhan mengenai pemanfaatan dan pengolahan dedaunan kering menjadi kompos pada vihara dan mammulia. Silakan disimak, terima kasih. Untuk pembahasannya akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama pendahuluan. Di bagian ini kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan pelaksanaan, dan manfaatnya. Dan di bagian kedua yaitu metode pelaksanaan. Di bagian ini kami akan membahas mengenai lokasi, partisipan, bahan dan alat, metode pelaksanaan, metode pengumpulan dan pengelolaan data. Dan di bagian yang ketiga yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Di bagian ini kami akan membahas mengenai perkiraan biaya dan jadwal kegiatan. Dan yang terakhir bagian keempat yaitu lampiran. Di bagian lampiran kami akan melampirkan dokumentasi dari hasil kunjungan kami ke Vihara Dharma Mulia. Pendahuluan, yang pertama itu latar belakang. Salah satu permasalahan yang hampir terjadi pada setiap vihara adalah banyaknya sampah yang bertumpuk, terutama sampah dedaunan yang berasal dari pohon di sekitar vihara. Kami sebagai mahasiswa umat Buddha tentunya harus memberikan kontribusi dalam mengatasi hal tersebut. Vihara yang kami pilih dalam pelaksanaan proyek kali ini adalah Vihara Dharma Mulia yang beralamat di Jalan Pemuda, Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Proyek kegiatan yang akan kami terapkan pada Vihara Dharma Mulia adalah pengolahan limbah dedaunan menjadi kompos yang akan menyuburkan tanaman. Alasan kami memilih Vihara Dharma Mulia sebagai lokasi penerapan proyek ini adalah yang pertama, lokasi vihara yang terdapat banyak tanaman. Yang kedua, tanaman-tanaman tersebut akan menghasilkan limbah dedaunan yang dapat digunakan sebagai bahan kompos untuk menyuburkan tanaman. Dan yang ketiga, karena Vihara Dharma Mulia memiliki banyak tanaman, maka vihara akan membutuhkan kompos ataupun pupuk dalam menyuburkan tanamannya. 1.2 Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja permasalahan yang sering dialami oleh vihara? Yang kedua, bagaimana cara atau upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Yang ketiga, apa saja manfaat yang diperoleh dari ide yang diajukan dalam mengatasi permasalahan tersebut? Yang keempat, lokasi manakah yang dipilih dalam pelaksanaan kegiatan? Yang kelima, mengapa memilih lokasi tersebut sebagai tempat pelaksanaan kegiatan? Yang keenam, bagaimana metode pelaksanaan dari kegiatan yang dipilih? Dan yang ketujuh, berapakah biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan? 1.3 Tujuan pelaksanaan kegiatan: pemanfaatan dan pengelolaan dedaun kering menjadi kompos. Yang pertama, membantu vihara dalam mengatasi permasalahan limbah dedaunan yang menumpuk. Yang kedua, dengan adanya proyek kegiatan ini akan mendorong vihara dalam memanfaatkan limbah dedaunan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, membantu vihara dalam mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk pupuk tanaman. Yang keempat, pemanfaatan limbah dedaunan yang diolah menjadi kompos akan meningkatkan dan menjaga kesuburan tanaman di sekitar vihara. Ada lokasi pelaksanaan. Lokasi pelaksanaan berwilayah di Vihara Dharma Mulia, terletak pada Jalan Pemuda, Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Kondisi vihara yang masih menyediakan fasilitas ibadah secara lengkap. Partisipan kegiatan itu ada dua. Yang pertama, anggota kelompok dan pengelola kegiatan. Anggota kelompok berkontribusi dengan menyediakan fasilitas lengkap dalam proses pengelolaan limbah dedaunan menjadi kompos dan memberikan atau menjelaskan proses pembuatannya. Dan kemudian pengelola vihara yang melaksanakan prosesnya. Ini adalah contoh-contoh alat dan bahan kami. Yang pertama adalah nasi sisa, kedua adalah daun kering, ketiga air, keempat kantong karung atau karung bekas, kelima tali rafia. Baiklah, saya akan menjelaskan metode pelaksanaan. Tahapan pertama yaitu perencanaan. Kegiatannya pembentukan kelompok serta ide.
dan hasilnya terbentuknya kelompok antara penulis dengan pengelola vihara untuk membantu vihara. Tahapan kedua yaitu persiapan. Kegiatannya penentuan waktu alat dan bahan serta tujuan proyek. Hasilnya mendapatkan tempat serta alat dan bahan yang dibutuhkan. Tahapan ketiga yaitu pelaksanaan. Kegiatannya memberikan penyuluhan serta penyerahan barang, dan hasilnya mendatangi vihara untuk mengajarkan cara menggunakan kantong kompos, menumpuk barang sampah organik, menimbungkan menggunakan karung, hingga menguraikannya. Kami merekomendasikan menggunakan ekoenzime dan IM4 kepada pihak vihara sehingga proses untuk menyuburkan kebun dengan cepat. Baik, saya akan menjelaskan metode pembuatan kompos. Pertama-tama kita masukkan daun ke dalam kantong ataupun ke dalam karung. Untuk ini kita isi setengah saja. Nah, untuk kedua, kita memerlukan dekomposer. Dalam situasi seperti ini, kita menggunakan nasi aking ataupun nasi basi, di mana nasi basi ini akan terinfeksi jamur dan warnanya itu biasanya kuning ataupun oranye. Nah, saat kita sudah mencapai nasi basi ini, atau kita sebut mol nasi, itu kita akan larutkan ke dalam air dan kita campur. Untuk itu, kita akan menyiram pada kantong ataupun karung yang telah disediakan tersebut. Habis itu, kita taruh lagi daun hingga penuh. Nanti cairan yang di bawah ataupun yang sebelumnya sudah disiram akan menjadi lembab dan nanti akan evaporasi sehingga terjadinya kelembapan. Yang kelima, jika semua daun sudah dimasukkan ke karung, tuangkan sisa campuran air dan sisa nasi ke permukaan daun kering hingga semua larutan habis. Keenam, terakhir, ikat karung menggunakan tali rafia yang sudah disiapkan. Pastikan ikatan kencang. Selanjutnya, simpanlah kompos di tempat gelap serta tidak terkena sinar matahari dan didiamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, buka ikatan dan lembabkan dengan air tanpa nasi. Kemudian 7 hari berikutnya, buka kembali ikatan untuk mengecek apakah pupuk dalam kondisi lembab atau kering. Jika masih lembab, biarkan saja. Jika mengering, berikan air. Nah, saat memberikan air seminggu sekali untuk melembabkan daunnya, jangan lupa menghancurkan daun dengan cara menumbuknya menggunakan bambu. Kedelapan, pada minggu ketiga, pupuk akan berubah warna menjadi hitam dan teksturnya berubah menjadi serbuk-serbuk. Pada minggu keempat, pupuk baru bisa digunakan dan diaplikasikan untuk menyuburkan tanaman. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Jadi kami melakukan pengamatan dengan melakukan observasi pada Wihara Dharma Mulia. Dengan observasi ini, kami jadi tahu tentang permasalahan yang umum terjadi di wihara dan lainnya. Dan setelah observasi, kami menemukan permasalahan yaitu berupa banyaknya sampah dedaunan. Dan kami berusaha mengembangkan ide yang bermanfaat untuk Wihara Dharma Mulia. Dan kami juga sebelumnya menanyakan pertanyaan tentang lingkungan sekitar wihara. Wawancara dilakukan dengan pengurus wihara yang bernama Diana. Dan setelah itu kami mengajukan ide mengenai pemanfaatan dedaunan menjadi kompos melalui wawancara ini. Selanjutnya, metode pengelolaan data. Metode yang digunakan merupakan metode penelitian, tindakan yang digunakan untuk menguji, mengembangkan, dan menciptakan tindakan yang baru. Untuk digunakan sebagai permudah proses pengerjaan yang berkaitan dengan potensi daun gugur serta tanaman pada pengelola Wihara Dharma Mulia. Perkiraan biaya yang meliputi pengeluaran yang pertama itu nasi bisa digantikan dengan nasi sisa. Kita yang membutuhkan secukupnya. Harga satuannya itu 4.500 per kilogram, dapat digunakan untuk beberapa kali pembuatan. Yang kedua itu kumpulan dedaunan kering. Kita membutuhkan 1 karung, isi dan banyaknya bisa disesuaikan. Yang ketiga itu ada air. Kita hanya membutuhkan secukupnya, tapi biasanya membutuhkan setengah dari ember ukuran sedang. Yang keempat itu ada kantong kompos, tapi juga bisa digantikan dengan karung bekas. Kita membutuhkan 1 kantong ataupun karung. Kantong kompos ini satuannya harganya 60.000, tapi jika menggunakan karung bekas maka tidak memerlukan biaya. Yang kelima, tai rafia. Kita memerlukan 1 gulungan besar. Panjang yang dibutuhkan dapat disesuaikan. 1 gulungan tai rafia ini harganya 18.000, jadi perkiraan biaya untuk kegiatan ini totalnya adalah Rp82.500. Jadwal kegiatannya itu dalam bulan Oktober ada 2, ada pembahasannya serta penerimaan proyek, terus yang kedua pemberian serta penyuluhan alat kompos. Itu dalam Oktober ya. Berikut beberapa hasil dokumentasi dari tim saat berkunjung ke lokasi untuk memberikan penyuluhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penyuluhan mengenai pemanfaatan dan pengolahan dedaunan kering menjadi kompos di Wihara Dharma Mulia. Jika terjadi kesalahan, kami minta maaf.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, Anumodana, Namo Buddhaya.